Cirebon merupakan sebuah kota kecil di Indonesia yang berada di pesisir utara Pulau Jawa. Kota ini menyimpan begitu banyak warisan budaya yang melimpah. Salah satu di antaranya merupakan Kelenteng Talang. Sebuah tempat peninggalan bersejarah, kaya akan makna. Kelenteng Talang merupakan kelenteng tertua di Cirebon dan juga merupakan kelenteng tertua kedua di Indonesia setelah Kelenteng Hong Tek Hian di Surabaya. Terletak di Jalan Talang, Kecamatan Lembah Hungkuk, kelenteng ini telah didirikan sejak tahun 1415 Masehi oleh rombongan dari negeri Cina yang dipimpin Laksamana Cheng Ho. Terima kasih. Saya selaku Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia Cirebon yang pada kesempatan ini diberi kepercayaan menjadi ketua. Nama saya Teddy Setiawan. Saya bertugas untuk pertama adalah memelihara, mengembangkan ajaran agama Konghucu, dan yang kedua memelihara, menjaga tempat ibadah ini yang kebetulan tempat ibadah ini mengandung sejarah yang cukup panjang sebagai peninggalan daripada rombongan dari negeri Cina yang kita kenal sebagai Panglima Cheng Ho itu. Jadi kalau sejarah tentang Kelenteng Talang ini sebetulnya dulu itu bukan kelenteng, tapi merupakan perkantoran di mana Cheng Ho ketika melakukan keliling ke Asia Tenggara melewati kota Cirebon, beliau beranggapan bahwa kota Cirebon sangat bagus untuk dijadikan suatu tempat pelabuhan atau tempat berhentinya kapal-kapal dari negeri Cina, entah itu untuk memperbaiki kapal-kapal yang rusak atau untuk menurunkan barang-barang perdagangan yang dibawa dari Cina dan membawa hasil-hasil rempah-rempah dari Cirebon gitu, dinaikkan ke kapal untuk dibawa dijual kemana. Jadi intinya bangunan yang dibuat di sini sebetulnya tujuannya untuk semacam perkantoran perdagangan lah, perwakilan dari negeri Cina. Karena pada waktu itu Cina sudah berhubungan dengan kerajaan Majapahit, di mana duta besarnya itu berada di Semarang, yang duta besarnya disebut Mahuan, namanya Mahuan. Makanya kota Semarang disebutnya Seh Malang. Seh itu marga, Ma itu marganya Mahuan sebagai pejabat kedutaan di Semarang. Lang itu orang, jadi Semalang itu artinya orang bermarga Ma. Tapi orang zaman sekarang jadi akhirnya berubah menjadi Semarang gitu. Sama seperti Talang ini, aslinya Toalang. Toa itu artinya besar, lang itu orang, orang besar. Jadi sebetulnya bangunan ini dulunya tempat para pejabat. Dengan lafal masyarakat sini jadi lama-lama berubah menjadi talang. Bukan talang tempat mengalirnya air gitu. Sebetulnya asal mulanya toalang. Itu sejarah singkat tentang asal mulanya dibangun bangunan ini. Jadi
selanjutnya terjadi perubahan kemudian menjadi tempat ibadah, itu adalah karena perjalanan sejarah yang membuat ini menjadi tempat ibadah. Lebih dari sekedar tempat ibadah, kelenteng ini juga menjadi titik temu antara masyarakat keturunan Tionghoa yang tinggal di Cirebon dan juga masyarakat asli Cirebon melalui pertunjukan seni dan budaya Tionghoa yang rutin dilakukan pada kelenteng ini. Nama saya Sindianto. Kebetulan saya diminta untuk membantu Ketua Makin Cirebon untuk berbagai urusan ya, bukan sekedar jadi semacam membackup lah untuk segala macam kegiatan yang ada di sini, termasuk mewakili umat Konghucu di berbagai forum seperti FKUB dan acara-acara Kementerian Agama. Seperti yang kita ketahui bersama, kelenteng Talang ini merupakan kelenteng untuk umat Konghucu. Jadi tempat ibadah umat Konghucu ada 3 macam sebetulnya. Yang satu pertama disebut Kung Miao, yang kedua disebut Litang, yang ketiga kelenteng. Keistimewaan dari kelenteng Talang ini merupakan khusus Kung Miao agama Konghucu. Jadi bedanya dengan kelenteng-kelenteng lain, di sini tidak ada terlalu banyak patung-patung dewa, khususnya hanya yang berkaitan dengan Konghucu. Pada saat sekarang ini, selain digunakan sebagai tempat ibadah, kita juga mengadakan berbagai macam kegiatan yang mungkin ada kaitannya dengan budaya Tionghoa, seperti Tai Chi. Kemudian Wushu, ada juga karaoke, barongsai juga latihan kita rutin.
Jadi cukup banyak kegiatan yang dilaksanakan di Kelenteng Talang ini. Dan yang ikut kegiatan-kegiatan tersebut juga bukan hanya umat Konghucu, tapi dari berbagai komponen umat beragama lainnya. Dari Katolik ada, dari Buddha, Kristen, Islam pun ada. Jadi kita memang benar-benar asimilasi di kota Cirebon ini sudah cukup bagus ya menurut saya. Ya, jadi kalau kita masuk dari pintu depan, kalau melihat suhunan yang di atas atau wuwungan lah bahasa Cirebonnya, itu punya ornamen yang berbeda seperti kelenteng-kelenteng pada umumnya. Kalau kelenteng-kelenteng yang pada umumnya itu biasanya ada gambar naga, gambar dewa-dewa gitu. Nah, untuk kelenteng Talang ini ornamennya terdiri daripada bunga-bunga, karena tempat bangunan kelenteng Talang ini sebetulnya adalah tempat pendidikan agama Konghucu. Jadi sehingga agak berbeda sendiri. Nah, kalau kita masuk lagi ke dalam, kita lihat pintu besi kanan dan kiri itu sebetulnya tulisan tentang inti daripada ajaran Konghucu. Yang pertama ada Ren, artinya cinta kasih. I, artinya kebenaran. Li, artinya kesusilaan. Dan Se, artinya kebijaksanaan. Jadi ajaran Konghucu itu memegang teguh 4 kebajikan itu. Dan kalau kita masuk di sebelah kanan ada patung Kuan Yi ya sebagai panglima perang. Nah, lampion itu hanya sekedar bagaimana supaya kelenteng ini tetap bertahan, kan butuh dana ya kan. Jadi kami meminta kepada masyarakat yang mau pasang lampion sebagai simbol bahwa hidup kita akan menjadi terang benderang selama sepanjang tahun. Jadi dimintailah sumbangan setiap lampion itu berapa. Nanti setahun penuh nyala gitu. Kalau sama Imlek ada lilin juga. Mereka juga pasang lilin. Dengan membeli lilin ini kan ada pemasukan kan. Sehingga karena sampai saat sekarang ini negara masih belum begitu peduli kepada, apalagi ini cagar budaya. Jadi semua pemeliharaan segala macam itu masih diusahakan sendiri supaya tetap bertahan. Nah, 4 monyet itu sebetulnya simbol daripada ajaran Konghucu. Jadi yang tidak susila jangan didengar, makanya ditutup. Yang tidak susila jangan dilihat, nutup mata. Yang tidak susila jangan diucapkan, itu ditutup mulutnya. Kalau yang tidak susila jangan dilakukan dengan tangan. Itu maksudnya ajaran Konghucu yang utama itu. Kalau secara pasif mendengar dan melihat, secara aktif ucapan dan perbuatan, itu maksudnya. Jadi yang tidak susila itu jangan dilakukan, itu aja sebetulnya. Nah, disebutnya 4 pantangan namanya itu. Ya, orang Konghucunya punya 4 pantangan itu. Jadi kalau dalam ajaran Konghucu zaman dulu itu istilahnya wuci. Wuci itu sebetulnya kosong, nggak ada apa-apa. Kemudian muncul tai chi, ada 1. Dari tai chi yang 1 itu tunggal lahir Im Yang. Im Yang itu ya kalau disebut negatif positif ya bisa. Pokoknya antara baik buruk bisa, siang malam bisa, itu Im Yang. Jadi alam semesta itu tidak bisa lepas dari hal-hal yang berpasangan. Jadi ajaran Konghucu itu begitu. Makanya bukan berarti kita harus menghilangkan karakter yang ada, karena nafsu itu adalah daya hidup. Tanpa nafsu manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi tetap ada daya hidup itu, hanya perlu dikendalikan.
ini dikendalikan, ini ditumbuhkan sehingga terjadi keseimbangan gitu. Nah, untuk menjadi seimbang itu siapa? Aku yang harus mengambil sikap. Aku pribadi itu siapa? Ya semangat kita. Jadi kebaikan, kebajikan, semua itu tergantung daripada pribadinya. Aku pribadinya mau nggak menjalankan. Tuhan sudah memberi bekal masing-masing. Daya hidup maupun daya moral. Sudah masing-masing. Cuman dalam agama Konghucu harus seimbang. Nggak boleh ke depan ini nafsu aja atau kebaikan selalu ini, daya hidup ditinggalkan, akhirnya kan hidupnya sengsara. Kan banyak dia yang kayak gitu. Dalam ajaran Konghucu harus bareng sama-sama. Cirebon sebagai kota multikultural, kota yang terkenal dengan beragamnya budaya, beragamnya etnis, beragam suku ya, itu tentu saja harus semakin mengedepankan toleransi ya sebagai barometer untuk kota-kota lainnya, karena Cirebon sendiri sudah merupakan kota yang dikenal dengan toleransi yang cukup tinggi. Saya harapkan dari semua lapisan masyarakat selalu terus dapat menjunjung toleransi, keberagaman, kerukunan. Jadi harapannya kota Cirebon selalu aman, selalu ramai oleh keberagaman yang ada, dan terus makin menumbuhkan budaya masing-masing. Berbeda itu bukan suatu hal yang tabu, bukan suatu hal yang aneh, bukan suatu hal yang jelek, tapi merupakan satu hal yang indah. Kita harus jaga itu selalu. Jadi bagi kita orang-orang Tionghoa, terutama para perantau ini yang mencari kehidupan di luar negerinya sendiri, ya harus mampu melakukan penyesuaian dengan masyarakat-masyarakat setempat. Apalagi dengan bekal-bekal ajaran leluhurnya sendiri, ajaran agamanya sendiri, dalam hal ini Konghucu, sudah seharusnya dan sudah sewajibnya hidup dimanapun. Apalagi kita beruntung kalau Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang udah jelas ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu, yakni Indonesia, dan itu dituangkan dalam bentuk sila-sila. Manusia di dunia ini harusnya mempunyai satu Tuhan yang sama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita itu sebagai rakyat daripada Tuhan, menghormati Tuhan, tentu saja kita apapun etnisnya, apapun sukunya, apapun budayanya, kita itu di bawah satu kekuasaan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Berarti kita itu satu warga, warga dunia. Kita pun sebagai saudara daripada warga dunia ini. Makanya dalam ajaran agama Konghucu ada istilah di 4 penjuru lautan semua umat adalah saudara. Nggak peduli dia itu agama apapun, nggak peduli dia bahasanya apa, kepercayaannya apa, sukunya apa. Pasti di dalam dirinya mengemban hati nurani. Pasti di dalam dirinya punya hati nurani. Nah, itu merupakan suatu yang bersifat universal. Jadi gunakanlah hati di dalam melakukan mencari kehidupan gitu, dengan saling hormat menghormati. Karena dalam ajaran agama Konghucu dikatakan cinta kasih itulah kemanusiaan. Kesusilaan
itulah cara menghargai, menghormati sesama. Jadi dimanapun kita menjalankan cinta kasih harus dengan berdasarkan kesusilaan, sopan santun, sehingga bisa diterima oleh masyarakat Tionghoa. Jadi bagian hidup ini, kita hidup di Indonesia ya harus mengikuti apa yang ada di Indonesia. Toleransi itu sebetulnya dimulai dari siapa sih? Dari diri pribadi kita masing-masing. Saya rasa kalau toleransi dibangun oleh aturan pemerintah dengan undang-undang, itu berjalan hanya sesaat, nggak akan bisa langgeng. Kecuali rutin, continue gitu, selama bertahun-tahun. Sekarang kan pemerintahan kita demokrasi, 5 tahun sudah ganti pemimpinnya. Kebijakannya bisa berganti lagi. Jadi nggak akan bisa langgeng. Dan itu melalui pendidikan di sekolah, di pesantren-pesantren, di tempat-tempat ibadah. Tanamkan tentang bagaimana toleransi muncul dari hati nuraninya yang dikembangkan ke dalam kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, sehingga baru tumbuh toleransi itu. Jadi begitulah pandangan kami. Dalam perjalanan yang menggugah hati ini, kita telah menyusuri jejak multikulturalisme yang kaya di Cirebon melalui persembahan indah dari Kelenteng Talang. Dengan adanya Kelenteng Talang, menjadikan kita untuk memahami bagaimana keberagaman budaya dan agama menjadi salah satu kekuatan terbesar dari kota Cirebon. Kelenteng Talang bukan hanya sekedar tempat ibadah, melainkan juga sebagai simbol dari kerukunan antar umat beragama dan keharmonisan dalam perbedaan. Sebagai manusia, mari kita terus menghargai, merayakan, dan memelihara keragaman budaya yang menjadi kekuatan dan keindahan dari peradaban kita. Karena di dalam perbedaan, kita menemukan persatuan dan kekuatan untuk menciptakan dunia yang lebih baik.